Bab 50. Sayang, aku baru keluar dari kampus, aku akan segera pulang. Tulis Setia dalam pesannya, namun tidak dibalas oleh Renata. Setia pun segera melajukan mobil Ma menuju rumah. Sayang, panggil Setia setibanya di rumah. Setia, kamu sudah pulang. Ibu Dewi menghampiri Setia. Sudah Mah. Renata mana? Renata sakit. Sakit. Setia pun segera menuju kamar. Dilihatnya Renata yang tengah tertidur. Sayang, panggil Setia menghampiri Renata yang masih memejamkan matanya. Kamu sudah pulang Mas. Kamu sakit? Iya Mas, kepalaku pusing, ucap Renata dengan wajah yang memelas. Ya sudah, kita ke dokter sekarang ya. Renata menggeleng. Tidak usah Mas, paling tekanan darahku rendah, aku sudah minum obat. Aku hanya perlu minum obat. Ya sudah kalau gitu kamu istirahat saja. Setia menyelimuti tubuh Renata, merasa tidak tega. Setia pun membatalkan niatnya untuk membawa Renata ke dokter kandungan. Kenapa sih pesan aku tidak dibalas juga? Petik 2. Felicia menggerutu kesal, berkali-kali mengecek layar ponselnya. Tapi tak sekalipun Elkan membalas pesannya. Padahal sudah lama ia menyukai Elkan. Tapi saat dirinya kembali ke Indonesia, Elkan justru bersikap cuek padanya. Hari ini Felicia memutuskan untuk menunggu Elkan keluar dari kampusnya. Tampak Elkan yang baru keluar menaiki sepeda motornya, merasa penasaran dengan kesibukan Elkan. Diam-diam Felicia pun mengikuti Elkan. Kenapa dia ke sini? Apa dia mau makan? Melihat Elkan yang memarkirkan sepeda motornya di halaman sebuah kafe, lalu masuk ke dalam. Felicia masih memperhatikan Elkan dari dalam mobil Ma. Felicia memicingkan matanya melihat Elkan yang ternyata tidak makan di sana, dan justru masuk ke dalam suatu ruangan. Mau kemana dia? Felicia dibuat terkejut saat Elkan keluar dari ruangan tersebut, namun mengenakan pakaian pelayan. Apa maksudnya? Elkan bekerja sebagai pelayan. Felicia masih memperhatikan dari dalam mobil Ma. Tampak Elkan yang melayani beberapa pelanggan. Loh, bukannya itu wanita hamil yang di kampus? Pandangan Felicia kini beralih pada Sasi yang juga ada di sana. Apa dia juga bekerja sebagai pelayan? Melihat Sasi yang juga mengenakan seragam pelayan, atau jangan-jangan dia yang menghasut agar Elkan menemaninya bekerja sebagai pelayan, gumamnya. Keesokan harinya, Sasi, antarkan pesanan ini ke meja sana. Baik. Sasi segera mengambil nampan berisi pesanan pelanggannya yang duduk di meja nomor 30. Permisi, ini pesanannya, ujar Sasi seraya meletakkan beberapa menu pesanan tersebut di meja. Aku ingin bicara padamu. Sasi mengeritkan dahinya, melihat wanita di hadapannya. Wanita itu membuka topi yang menutupi sedikit wajahnya. Kamu? Sasi terkejut. Tentu ia mengenal wanita itu. Wanita yang sempat memeluk Elkan. Aku sedang sibuk. Ketus Sasi, aku ingin bicara padamu. Felicia menahan lengan Sasi yang hendak beranjak pergi, dan memberinya uang, dan dia mengizinkanku untuk bicara padamu, ujar Felicia. Ia memang sudah memperhatikan situasi di kafe hari ini. Tidak ada Elkan, jadi ini waktu yang tepat untuk ia bicara pada Sasi. Sasi menghela nafas kasar. Mau bicara apa? Duduk di hadapan Felicia. Kenapa kamu menghasut Elkan untuk bekerja sebagai pelayan? Mendengar hal itu Sasi tertawa. Apa kamu baru mengenal Elkan? Aku sudah mengenalnya sejak usia 5 tahun. Dan aku tahu Elkan putra tunggal dari pengusaha kaya raya. Apa? Sasi tercengang. Kamu tidak tahu itu kan? Felicia tersenyum kecut. Elkan sudah terlahir dari keluarga kaya raya, dan aku tidak mengerti mengapa Elkan bisa bekerja di sini sebagai pelayan. Apa itu karenamu? Tapi kenapa harus karena wanita hamil sepertimu? Felicia menatap tajam Sasi yang hanya terdiam. Hubungannya dengan Elkan memang cukup dekat.
tapi ia tidak terlalu mengenal Elkan. Ya, tidak sedikit pun Sasi tahu tentang keluarga Elkan. Kenapa diam saja? Benar kamu tidak tahu sedikit pun tentang Elkan kan? Felicia kembali tersenyum kecut. Aku harap setelah ini kamu jauhi Elkan, jika kamu tidak tahu sedikit pun tentangnya. Felicia berdiri dari duduknya, meninggalkan Sasi yang masih diam mematung. Sepanjang hari itu, ucapan Felicia terus terngiang di kepalanya. Benar ia memang tidak tahu apa-apa tentang Elkan. Sasi, aku menunggumu di taman belakang, tulis Elkan di pesannya siang itu. Sasi segera melangkah ke taman belakang kampus. Tampak Elkan yang sudah duduk menunggu di sana. Kamu terlambat 1 menit. Elkan tersenyum. Ini untukmu. Memberikan es krim stroberi pada Sasi. Terima kasih. Sasi duduk di sebelah Elkan. Bagaimana kalau kita nonton setelah jam kampus selesai? Kamu sedang libur kerja kan? Ajak Elkan. Boleh aku bertanya sesuatu? Sasi mengalihkan pembicaraan. Tentu boleh. Menatap wajah Sasi yang tampak serius. Di mana orang tuamu? Elkan tertawa kecil. Sudah ku bilang orang tuaku ada di luar kota. Boleh aku bertemu dengannya? Bertemu dengan orang tuaku? Elkan kembali tertawa. Apa kamu mau aku melamarmu? Sambungnya bergurau. Aku serius. Aku ingin mengenal orang tuamu. Tawa Elkan berhenti. Tidak bisa. Mereka tidak tinggal di sini. Sasi menghela nafas kecewa. Benar Elkan memang sengaja menutupi tentang keluarganya, dan Sasi tidak mengerti mengapa Elkan melakukan hal itu. Kamu mau kemana? Elkan mencekal lengan Sasi yang beranjak dari duduknya. Ke kelas, ibu memintaku untuk cepat pulang. Sasi menepis tangan Elkan dan berlalu pergi. Di tempat yang berbeda Ibu Dewi masih sibuk membersihkan rumah. Ibu Dewi melihat foto pernikahan Sasi dan Setia yang diletakkan di dalam laci. Sasi, Ibu Dewi mengusap foto Sasi. Rasanya ia sangat rindu dengan Sasi. Ibu Dewi yang tidak bisa membendung kerinduannya pada Sasi pun memutuskan untuk membuat kek tiramisu kesukaan menantunya itu. Mama sedang apa? Renata menghampiri Ibu Dewi yang sedari tadi berkutat di dapur. Oh, ini Mama sedang membuatkan kek untuk Sasi. Apa? Untuk Sasi? Iya, Mama sudah lama tidak membuatkan kek untuknya. Mendengar hal itu Renata merasa cemburu. Ia sangat tidak suka perhatian mertua, dan suaminya itu terbagi untuk Sasi. Biar aku saja yang antarkan keknya. Ibu Dewi yang tengah memasukkan keknya ke dalam box pun spontan menoleh ke arah Renata. Kamu mau mengantarkannya? Menatap tidak percaya. Iya aku ingin bertemu dengan Sasi. Hubunganku dengannya sudah membaik. Bahkan kita sering berkomunikasi. Jelas Renata seolah tahu apa yang difikirkan Ibu Dewi. Syukurlah, Ibu Dewi tersenyum. Tentu ia senang mendengar hubungan keduanya yang sudah membaik. Ya sudah, biar aku saja yang mengantar keknya Aku juga ingin bertemu dengan ibuku. Pinta Renata. Ya sudah kalau gitu. Renata tersenyum. Ya sudah aku siap-siap ya. Renata segera menuju kamarnya untuk mengganti pakaiannya. Kamu hati-hati ya. Salam untuk Sasi dan ibumu. Pesan Ibu Dewi mengantar Renata ke depan pintu. Iya pamit Renata. Ia segera menaiki taksi yang melintas. Hampir 30 menit taksi itu melaju. Renata membuka kaca mobil lalu segera membuang kek tersebut keluar. Putar balik Pak. Apa? Sang supir merasa heran. Iya Pak, segera putar balik ke rumah saya yang tadi. Perintah Renata. Sang supir pun mengangguk mengerti. Lalu segera memutar balik laju kendaraannya. Renata tersenyum tipis. Tetap pada keegoisannya tidak ingin perhatian mertua dan suaminya terbagi dengan Sasi.